Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Farah Ramadhani, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan, kelas 2019A. Video ini dibuat untuk memenuhi pengayaan literasi mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan daya ingat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian daya ingat atau memori menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Oscar Wilde. Beliau mengatakan bahwa memori adalah buku harian yang dapat kita bawa bersama kita. Yang kedua, ada menurut E.W. Gowin. Beliau mengatakan bahwa kebutuhan yang paling mendesak dari seorang pebisnis adalah memori yang dapat digunakan. Yang ketiga, menurut Maurice Baring, memori adalah yang terbesar dari seniman dan menghapus dari pikiran Anda apa-apa yang tidak perlu. Masuk ke pembahasan intinya, yaitu meningkatkan daya ingat. Jadi dalam meningkatkan daya ingat ada hukum alami dalam mengingat, yaitu ini sangat sederhana. Terdapat 3. Setiap yang disebut sistem memori telah didirikan di atasnya, yaitu singkatnya kesan, pengulangan, dan asosiasi. Hal yang ideal bukanlah hanya melihat dan mendengar hal-hal apa yang akan diingat, tetapi menyentuhnya, menciumnya, dan merasakannya secara langsung. Tapi di atas segalanya, itu pasti harus melihat. Kami berpikiran visual. Kesan mata melekat. Seringkali kita dapat mengingat wajah seorang pria meskipun kita tidak dapat mengingat namanya. Saraf yang mengarah dari mata ke otak 20 kali lebih besar daripada yang mengarah dari telinga. Kalian pasti akan merasa lelah dan capek untuk menghafal dengan mekanisme penghafalan yang diulang-ulang belaka. Misalnya nama-nama dari 13 negara bagian asli dalam urutan di mana mereka masuk persatuan. Tapi mencoba mengingat mereka bersama dengan sebuah cerita akan lebih baik untuk dilakukan karena akan lebih mempersingkat waktu. Selanjutnya di buku ini dijelaskan bahwa hanya ada 2 cara di mana kita dapat memikirkan sesuatu. Yang pertama, melalui stimulus dari luar. Kedua, berhubungan dengan sesuatu yang sudah ada di pikiran, diterapkan pada pidato. Artinya hanya ini. Pertama, Anda dapat mengingat poin Anda dengan bantuan beberapa stimulus luar seperti catatan. Tetapi siapa yang suka melihat pembicaraan menggunakan catatan? Yang kedua, Anda dapat mengingat poin Anda dengan mengaitkannya dengan sesuatu yang sudah ada di pikiran. Mereka harus diatur dalam urutan yang logis sehingga yang pertama pasti mengarah ke yang kedua, dan yang kedua ke yang ketiga sealami pintu satu ruangan menuju ke ruangan yang lain. Dengan menghafal, misalnya seperti menghafal kutipan sehari-hari dari seorang pembicara terkenal, kita dapat meningkatkan ingatan kita akan kutipan sastra ke tingkat yang lebih mengejutkan. Di setiap kutipan tambahan akan menemukan banyak teman yang ingin Anda kaitkan. Tapi menghafal semuanya tidak akan membantu seseorang dalam mengingat fakta tentang beberapa hal lain. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih.